Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Lukas sebagai dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian. Perkenalkan, saya Ras Diansyah, mahasiswa jurusan Teknik Sipil Universitas Pembangunan Jaya dengan NIM 2022-09-1039. Nah, di sini saya akan mempresentasikan terkait penyusunan metode penelitian dari bab 1 hingga bab 3. Di sini saya mengambil tema pengaruh kemiringan saluran terhadap kecepatan aliran pada model ambang lebar dan mercu bulat. Yuk, lanjut. Nah, di sini ada daftar isi. Saya akan membahas beberapa topik, yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, tinjauan pustaka, studi literatur, dan terakhir ada metode penelitian. Lanjut. Nah, sini terkait latar belakang. Penelitian ini berfokus pada analisis pengaruh kemiringan saluran pada model ambang lebar dan mercu bulat. Nah, yaitu ambang lebar dan mercu bulat itu pemahamannya fenomena ini penting karena kecepatan aliran sangat mempengaruhi efisiensi serta stabilitas sistem saluran terbuka. Kemudian pendekatan yang saya ambil yaitu menggunakan pendekatan kuantitatif eksperimental, digunakan untuk memperoleh data yang akurat melalui uji laboratorium. Nah, data yang saya akan ambil yaitu menggunakan pengujian di laboratorium Fisika Dasar Universitas Pembangunan Jaya, sehingga dapat dibandingkan dengan objek antara kedua model ambang. Nah, saya akan melakukan pengujian yaitu yang pertama ada ambang lebar dan kedua mercu bulat. Nah, di sini ada tampilan untuk bentuk model ambang lebar dan di sini ada tampilan untuk bendung mercu bulat. Nah, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan literatur yang belum banyak membahas terkait pengujian kedua bendung ini. Nah, dari literatur yang saya dapatkan itu hanya membahas semisalnya pengujian ambang lebar, dia hanya berfokus pada ambang lebar, tidak membandingkan kedua bentuk ambang lebar maupun mercu bulat di satu saluran yang sama. Kemudian dengan pengujian ini diharapkan memberikan kontribusi empiris dan praktis bagi pengembangan desain saluran dan pengendalian aliran dalam rekayasa hidrolika. Lanjut. Nah, di sini masuk ke rumusan masalah. Saya ada mengambil 3 rumusan masalah. Yang pertama ada bagaimana pengaruh kemiringan saluran terhadap kecepatan aliran pada model ambang lebar. Kemudian yang kedua, bagaimana pengaruh kemiringan saluran terhadap kecepatan aliran pada model mercu bulat. Yang ketiga, apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara model ambang lebar dan juga mercu bulat. Nah, di rumusan masalah yang ketiga ini saya akan melakukan perbandingan antara rumusan masalah pertama dan rumusan masalah kedua. Nah, masuk ke poin tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah jawaban dari rumusan masalah yang sudah saya buat sebelumnya, di mana rumusan masalah pertama yang tadi itu ingin mengetahui bagaimana pengaruh kemiringan saluran terbuka terhadap kecepatan aliran pada model ambang lebar. Jadi tujuan penelitian ini saya ingin mengetahui pengaruhnya pada ambang lebar. Yang kedua, jawaban dari rumusan masalah yang sebelumnya yaitu untuk mengetahui pengaruh kemiringan saluran terhadap kecepatan ambang lebar atau mercu bulat yang kedua. Dan yang ketiga itu untuk membandingkan dan menganalisis perbedaan pengaruh kemiringan saluran terhadap kepadatan kecepatan aliran antara model ambang lebar dan mercu bulat. Jadi tujuan penelitian yang pertama dan kedua itu akan langsung dibandingkan di pengujian ini. Lanjut. Nah, masuk ke poin manfaat penelitian. Manfaat dari penelitian yang saya lakukan yaitu untuk berkontribusi pada pengembangan ilmu hidrolika dengan menjelaskan pengaruh kemiringan saluran terhadap kecepatan aliran pada model ambang lebar dan mercu bulat. Nah, hasilnya yang didapat menjadi acuan bagi perencana dan praktisi dalam meningkatkan efisiensi desain saluran terbuka serta sebagai referensi penting dalam mengelola sistem irigasi, drainase, dan pengendalian banjir.
Nah, manfaat lain juga dalam penelitian ini yaitu untuk sebagai pembelajaran untuk mahasiswa terkhususnya di Universitas Pembangunan Jaya. Kemudian batasan masalah yang saya pilih berikan kepada penelitian ini. Yang pertama, penelitian dilakukan pada model saluran terbuka laboratorium dengan menggunakan 2 tipe ambang, yaitu ambang lebar dan mercubulat. Nah, ambang lebar dan mercubulat yang saya lakukan di pengujian ini yaitu kita mendesain secara sendiri bersama dosen pembimbing yaitu Bu Rizka. Kemudian yang kedua itu variabel utama yang diteliti hanya kemiringan dasar saluran sebagai variasi bebas dan kecepatan aliran sebagai variabel terikat. Jadi kita tidak memperhitungkan variasi debit aliran atau kekerasan permukaan saluran. Jadi pada saluran yang kita teliti itu hanya rata di bagian permukaannya, tidak ada seperti material-material agregat seperti pasir atau bebatuan, jadi hanya rata. Kemudian yang ketiga itu pengukuran dan pengujian dilakukan pada kondisi aliran tunak dengan jarak kemiringan yang telah ditentukan sesuai standar hidrolika saluran terbuka. Jadi pengujian yang kita lakukan itu pada aliran yang tunak. Jadi aliran yang tunak itu tidak ada campur masalah dari seperti angin atau hujan, itu tidak termasuk. Jadi aliran yang kita pilih itu kita mengaturnya sendiri. Nah, yang terakhir itu penelitian ini tidak mengkaji faktor eksternal lain seperti sedimen, turbulensi maksimum, dan efek cuaca yang dapat mempengaruhi aliran tersebut. Lanjut. Nah, lanjut ke tinjauan pustaka. Ada 3 pembahasan utama yang saya berikan di sini. Yang pertama itu saluran terbuka. Di sini ada tampilan pada saluran terbuka yang akan kita teliti di Laboratorium Fisika Dasar Universitas Pembangunan Jaya. Nah, saluran terbuka adalah saluran di mana air mengalir dengan muka air bebas pada semua titik di sepanjang saluran. Tekanan di permukaan air adalah sama. Jadi kita apabila memberikan debit air pada saluran terbuka ini sekitar 20 liter kecepatannya, itu kita yang mengatur sendiri. Nah, kemudian di poin pembahasan kedua itu peluap disebut ambang lebar apabila T lebih besar daripada 0,66 H, di mana T ini adalah tebal dari peluap itu sendiri. Kita mendesainnya seperti apa, tingginya berapa, itu kita tentukan sendiri. Kemudian H itu adalah tinggi peluapan. Jadi aliran yang masuk ke saluran terbuka itu tingginya seberapa, itu kita ukur menggunakan penggaris. Nah, kemudian titik A dan B adalah ujung hulu dan ujung hilir. Di mana ujung hulu yang sebelah sini, di sini akan dialirkan air menggunakan pompa air. Kemudian di sebelah sana itu tempat aliran air kembali lagi ke tempat penampungan air. Nah, untuk poin ketiga ini untuk bendung mercubulat memiliki koefisien debit yang jauh lebih tinggi 44% dibandingkan koefisien bendung ambang lebar. Tipe ini banyak memberikan keuntungan karena mengurangi tinggi muka air hulu selama banjir. Nah, untuk 2 bentuk ambang ini kita desain sendiri, tentunya berdasarkan aliran debit air yang sudah kita uji sebelumnya di saluran terbuka Laboratorium Fisika Dasar. Lanjut. Nah, di sini saya memberikan 4 studi literatur, di mana yang pertama berjudul studi resistensi aliran dengan variasi dasar saluran lurus. Di sini penelitinya adalah Lembang Jenny tahun 2014. Metode penelitiannya itu percobaan dilakukan pada saluran terbuka open channel yang tadi sudah saya tampilkan gambarnya. Itu menggunakan tilting flume berukuran panjang 15,12 m, lebar 32 cm dengan tinggi 46 cm. Uji dilakukan dengan 3 jenis gelombang. Saluran dilengkapi dengan panel kontrol, katup aliran, dan mengatur kemiringan untuk menyesuaikan kondisi percobaan.
Nah, hasil dari studi literatur yang pertama yaitu hasil pengujiannya menunjukkan bahwa jenis dasar saluran mempengaruhi nilai kekerasan dan gesekan aliran. Nah, jadi pada pengujian yang pertama ini dia melakukan ada variasi seperti mungkin sedimen atau pasir. Nah, tapi untuk penelitian yang saya teliti adalah dia hanya aliran tanpa ada penghambat di bawahnya seperti pasir dan lain-lain. Lanjut kedua. Nah, ini studi literatur yang kedua yaitu studi eksperimen distribusi kecepatan aliran sungai. Nah, yaitu penelitinya yaitu Sri Nurwahyuni Umar 2013. Kemudian metode penelitian menggunakan saluran terbuka berbentuk persegi panjang 300 dikali 10 kali 30, di mana 310 30 ini dikali sama dengan itu panjang dikali lebar kali tinggi dari si saluran terbuka yang ingin diuji dengan alat ukur tabung pitot untuk mengukur kecepatan aliran. Sistem dilengkapi dengan bak penampung, pompa, valve, pengatur debit, dan pengatur kemiringan untuk mengatur kondisi aliran. Jadi alat yang digunakan kurang lebih sama seperti alat yang saya akan uji di laboratorium fisika Universitas Muhammadiyah. Itu untuk kemiringannya bisa kita atur sendiri, debitnya bisa kita atur berapa yang kita inginkan. Kemudian hasil dari penelitian yang literatur kedua ini yaitu grafik menunjukkan bahwa semakin tinggi muka air dan semakin besar kecepatan aliran, maka debit yang dihasilkan juga meningkat. Hal ini menegaskan adanya hubungan positif antara tinggi muka air, kecepatan, dan debit aliran. Lanjut ke studi literatur yang ketiga. Nah, yang ketiga ini adalah berjudul analisis pengaruh kemiringan dasar terhadap distribusi kecepatan dan debit aliran pada variasi ambang lebar. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, di sini saya menguji yaitu ambang lebar dan mencukup bulat. Jadi saya mengambil studi literatur yang hampir mirip pengujiannya. Nah, di sini diteliti oleh Wigati dan teman-teman dan pada tahun 2012. Kemudian metode penelitian yang digunakan yaitu digunakan flume 3 dikali 0,078 dikali 0,25 m dengan kemiringan minus 1% hingga plus 3%. Ambang kayu tebal itu tebalnya 6-15 cm. Nah, untuk ambang yang saya gunakan pada pengujian ini juga sama menggunakan ambang kayu. Untuk ketebalannya saya menggunakan 15 cm. Nah, serta alat bantu tabung pitot, meteran, dan lilin atau malam. Sama juga untuk pengujian saya menggunakan lilin atau malam untuk menutup celah-celah agar aliran tidak masuk ke celah yang tidak tertutup oleh ambang yang saya buat. Kemudian hasil penelitiannya itu semakin besar kemiringan saluran, maka kecepatan di atas ambang, hilir, dan debit aliran meningkat. Sementara kecepatan guru relatif tetap. Selain itu, semakin tebal ambang lebar, debit aliran tertulis dan terukur atau menurun. Nah, sini masuk ke poin metode penelitian. Di sini ada dua metode pengumpulan data. Nah, pada metode pengumpulan data ini dilakukan melalui pengujian langsung di laboratorium hidrolika menggunakan model saluran terbuka seperti gambar yang sudah saya berikan di awal. Nah, data diperoleh dari hasil pengukuran kecepatan. Nanti pada pengukuran kecepatan saya beserta mahasiswa-mahasiswa di Universitas Pembangunan Jaya akan melakukan pengujian untuk mengukur debitnya berapa, itu kecepatan alirannya berapa, tinggi muka airnya berapa, itu kita ukur menggunakan penggaris atau stopwatch untuk menghitung debitnya berapa. Nah, kemudian dan debit aliran pada berbagai variasi kemiringan dan bentuk ambang. Pada pengujian ini kita akan mengatur kemiringannya mau berapa nih di awal. Mungkin berapa persen, berapa derajat kemiringannya itu kita tentukan sendiri. Nah, variasi bentuk kemiringannya itu akan kita teliti pada pengujian kita nanti. Nah, seluruh data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kuantitatif untuk mengetahui hubungan antara kemiringan dasar saluran dengan kecepatan dan debit saluran. Nah,
Kemudian ada metode analisis data. Data hasil pengujian dianalisis secara kuantitatif dengan membandingkan perubahan kecepatan dan debit aliran terhadap variasi kemiringan dasar saluran dan bentuk ambang. Kemudian analisis dilakukan menggunakan perhitungan hidrolik dan statistik sederhana untuk menentukan hubungan serta pengaruh masing-masing variabel terhadap karakteristik aluran. Sekian dari apa yang saya sudah dapat sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.